Salam bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian di hari Rabu tanggal 26 Mei 2021. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Kasih-Mu terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami dikaruniakan waktu untuk boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat-Mu ya Roh Kudus, agar kami boleh memahami dengan benar untuk menjadi suluh bagi langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yehezkel pasal 37 ayat 1 sampai ayat 14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, Beginilah firman Tuhan Allah, Sungguh, Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan Aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan Roh-Ku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan Aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, yang mengatakannya
dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema kita hari ini yaitu tulang yang dihidupkan kembali. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, jika kita pergi ke objek wisata Keetek Kesu atau Londa di Toraja Utara, maka kita akan melihat tulang belulang manusia yang telah kering. Banyak orang yang berfoto dengan tulang belulang itu tanpa rasa takut, karena bagi mereka itu sudah menjadi benda mati. Tulang belulang yang sudah tidak hidup lagi. Namun bagaimana jika tulang belulang itu bergerak dan dapat hidup kembali? Pasti orang-orang akan sangat ketakutan melihatnya. Saudara-saudaraku, Allah membawa Yehezkel ke lembah dan memperlihatkan suatu penglihatan kepadanya. Suatu penglihatan yang sangat luar biasa, di mana tulang belulang yang telah berserakan itu dapat menyatu kembali. Bukan hanya menyatu, tetapi kembali memiliki urat, daging, kulit, dan hidup kembali. Hal luar biasa itu terjadi karena kuasa Allah yang memberikan nafas kehidupan kepada tulang belulang itu sehingga dapat hidup kembali. Tulang belulang itu adalah tulang-tulang seluruh kaum Israel. Tulang yang sudah kering dan berserakan itu lambang kehidupan manusia yang telah jauh dari Tuhan dan hidup dalam kekeringan iman. Tuhan telah memberikan roh-Nya kepada manusia sehingga dapat hidup kembali. Manusia yang telah mengalami kekeringan iman dan telah mati dalam Tuhan telah diberikan kasih dan pengharapan sehingga dapat hidup kembali dalam kasih Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita pernah mengalami kekeringan iman atau hidup dalam keputusasaan. Entah itu karena masalah-masalah atau karena suatu peristiwa tertentu. Namun dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan hadir melalui kuasa Roh Kudus, menuntun dan memberikan pengharapan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam Tuhan ada harapan bagi kita, karena yang mati pun dapat dibangkitkannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sumber pertolongan kami. Kami percaya oleh kuasa Roh Kudus, terus menuntun dan memberikan pengharapan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Dan kebenaran firman-Mu terus meneguhkan iman kami, sehingga ketika kami menghadapi segala kondisi dalam hidup ini, kami terus percaya Roh Kudus akan setia memelihara kehidupan kami, menguatkan dan menopang kami melewati segala hal. Mohon hikmat pengertian Allah bagi setiap kami dalam menjalani segala tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Kiranya semua itu terus mampu kami kerjakan dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah kehidupan kami. Mohon kasih kemurahan Tuhan terus menuntun dan menopang setiap anak-anak kami dalam pendidikan pertumbuhan mereka dalam masa-masa mereka bermain, maupun juga dalam perjuangan mereka untuk terus taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Jaga lindungi anak-anak kami yang saat ini sedang dalam perjuangan mencari pekerjaan. Mohon Tuhan bukakan jalan yang baik. Bahkan perjuangan anak-anak kami dalam menyelesaikan pendidikan mereka pada jenjang mereka masing-masing, kiranya semua dapat dilalui dengan baik. Bahkan anak-anak kami yang sementara dalam persiapan untuk mengikuti semester ke depan, mohon Tuhan juga terus menjaga melindungi. Demikian juga ya Tuhan, kami percaya kuasa kasih-Mu akan menuntun setiap jemaat Tuhan
yang bergumul dengan penyakit saat ini. Mohon kekuatan hikmat Allah, agar jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit tetap sabar, tetap tekun di dalam Tuhan dan berpengharapan di dalam Tuhan. Selalu percaya Tuhanlah sumber pertolongan. Karena itu, dalam perkenan Tuhan, mereka yang sakit akan dipulihkan. Mereka yang berduka cita dikuatkan dan dihiburkan. Mereka yang bersuka cita atas kehidupan yang Tuhan karuniakan, pun juga atas segala situasi dan kondisi, termasuk kesuksesan dan keberhasilan yang boleh diraih oleh umat Tuhan. Kiranya semua itu terus menjadikan anak-anak Tuhan untuk berserah diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kuasa Tuhan. Diberkatilah para pemimpin bangsa kami untuk memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Juga dari tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi, kami percaya Tuhanlah sumber pertolongan. Kami mohon pulihkan bangsa kami bahkan dunia ini dari pandemi COVID-19. Jaga lindungi kami semua melewati segala hal. Kami pertaruhkan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Mohon ampun untuk segala dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, demikian sejenak kita bersama dalam renungan harian dan doa bersama. Tetap semangat, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.